Terima kasih, Bu Minar. Selamat malam semua. Selamat malam, Pastor. Senang sekali bisa hadir untuk Bapak dan Ibu semua. Saya Pastor Norbertus Labu, Imam Projo Keuskupan Agung Ende. Saya ditabiskan pada tanggal 27 September 1998 dan tahun ini saya akan merayakan pesta perak imamat saya. Sedikit riwayat pekerjaan, saya setelah ditabiskan menjadi pastor kapelan di Indona, DND, lalu studi lanjut di Jerman, kemudian pulang menjadi formator di Seminari Tinggi Diocesan di Rita Piret. Setelah itu studi psikologi di Semarang, lalu kembali ke ND mengurus pastoral keluarga, khususnya divisi konseling. Dan saat ini sedang menyelesaikan program doktoral di Universitas Sugio Pranoto Semarang. Kegiatan harian yang lain, saya aktif memberikan retret pengolahan hidup penyembuhan luka batin. Ya, paling sering ke Medan, Bu. Paling sering ke Medan, ke Siantar. Wow. Nanti tahun ini juga akan ke Siantar lagi. Saya pikir Suster Katarina SFD juga pasti kenal, karena saya pernah ke kongregasinya. Semoga kenal juga ya. Itu saja pekerjaan saya, dan hari-hari ini saya sibuk dengan tugas-tugas dengan penelitian-penelitian. Baik, itu perkenalan dari saya. Dan saya akan membagikan firman pada malam ini tentang pengampunan yang menyembuhkan. Apakah bisa baca slide saya yang di-share-kan itu? Bisa, Romo. Oke, pengampunan yang menyembuhkan. Coba diklik supaya judulnya muncul. Mengapa saya ambil tema ini? Tema ini sesuatu yang amat menarik kalau kita tekuni secara bersama. Pengalaman-pengalaman saya menunjukkan bahwa amat sering kita sulit mengampuni dan berpikir kalau kita mengampuni, orang yang diampuni itu mengalami pembebasan misalnya. Tetapi sebetulnya salah. Setiap orang yang mau mengampuni, dia pasti akan memilih memperoleh penyembuhan. Jadi setiap orang yang mau mengampuni, dia akan memperoleh penyembuhan. Lanjut slide-nya. Slide-nya dilanjutkan. Saya mengambil bacaan Injil Matius 9, 1-8, hanya untuk menunjukkan kepada kita bagaimana orang lumpuh itu dia disembuhkan dengan cara Yesus mengampuni dia. Tetapi lebih dari itu, sebetulnya orang-orang berdosa mengalami kesembuhan karena dia sanggup mengampuni. Lanjutkan. Mohon dilanjut ya, lanjutkan lagi. Itu bisa dibaca sendiri. Yang menarik di doa Bapa kami, kembali lagi. Yang doa Bapa kami tadi, Bu. Di doa Bapa kami, kita pasti hanya akan sampai di sini mendoakan. Tetapi kalau Injil ini dia akan berlanjut, siapa yang mengampuni, dia akan diampuni. Siapa yang mengampuni, dia akan diampuni. Amat sering kita berdoa bahwa ampunilah kami, seperti kami pun tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya ulang ya, dalam teksnya ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi dalam kenyataannya, kita menuntut Tuhan untuk mengampuni kita,
namun seperti kita tidak mengampuni orang. Dan ini selalu terjadi dalam keseharian kita. Tentu Bapak dan Ibu akan bertanya pada saya, Pastor, begitu gampang kan orang mengampuni? Saya pikir dan saya memiliki pengalaman dengan 1.600 klien saya yang mengikuti proses pengolahan hidup dengan saya, bahwa mengampuni itu tidak berat. Kalau orang ingin memiliki niat untuk sembuh, pengampunan itu tidak berat. Lanjut. Terluka itu adalah bagian dari hidup, tak terelakkan. Tetapi itu bukan akhir dari kisah hidup kita. Setiap kita adalah pribadi yang terluka. Siapapun Anda, kalau kita menelusuri hidup kita, kita pernah mengalami luka dan kita pernah terluka. Lanjut. Tetapi tidak semua luka itu fatal. Tidak semua luka itu fatal. Tetapi jika tidak disembuhkan, luka itu bisa membunuh Anda. Ada luka yang kecil, sederhana, tetapi kalau tidak segera ditangani, luka itu akan membunuh Anda. Kadang-kadang kita mengabaikan luka-luka kecil itu dan merasa biasa-biasa saja dengan luka-luka kecil itu. Kadang kita membiarkan hal-hal sederhana dan kita anggap sederhana, tetapi sebetulnya itu sangat membahayakan. Lanjut. Kita mati atau lumpuh bukan karena perbuatan orang yang melukai kita, luka itu menjadi infeksi. Jadi kita mati atau lumpuh bukan karena perbuatan orang yang melukai kita, tetapi karena kita sering membuat luka itu menjadi infeksi. Terus. Kisah Presiden Amerika Serikat James Garfield itu merupakan kisah yang menarik. Dia ditembak pada tanggal 2 Juli 1882. Dia mati bukan karena luka tembak, tetapi karena luka infeksi. Jadi itu hal yang menjadi contoh kepada kita. Dia meninggal bukan karena luka tembak, tetapi karena luka infeksi. Karena lukanya itu dibiarkan, tidak dirawat dengan baik, dia menjadi infeksi dan membunuh sang presiden. Ya, lanjut. Dalam Filipi 3:14 kita membaca begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini kalimat Santo Paulus, di mana dia telah meninggalkan yang telah lalu. Dia telah mengarahkan dirinya ke depan dan berlari untuk meraih hadiah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Dia meninggalkan pengalaman-pengalamannya, pengalaman-pengalaman di mana dia mengkhianati Tuhan, dia membunuh Tuhan, dia bertobat, meninggalkan pengalaman itu artinya dia bertobat, lalu dia berjuang untuk menanggapi panggilan Allah, panggilan surgawi. Lanjut. Untuk bergerak maju, Anda harus melepaskan masa lalu dan meraih masa depan. Amat sering kita merasa terikat dengan masa lalu kita. Pengalaman-pengalaman kita yang terluka. Orang-orang yang melukai kita. Namun untuk maju, kita mengalami letih lesu dan berbeban berat.
Matius bilang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu dan berbeban berat adalah luka. Dalam psikologi itu letih lesu dan berbeban berat itu sebetulnya adalah luka. Kita semua memiliki luka yang membuat kita sulit untuk maju. Kalau kita dalami, kita alami, kita coba periksa pengalaman hidup kita, kita akan melihat bahwa amat sering kita sulit maju, sulit berkembang, karena kita mengalami luka. Makanya Yesus memanggil kita, datanglah padaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan melepaskan dan melegahkan engkau. Tuhan akan menyembuhkan Anda. Pada saat itu kita sering mengabaikan Yesus yang mengundang kita untuk belajar padanya. Kita ingin mencari jalan kita sendiri. Jalan yang ditempuh Tuhan adalah jalan pengampunan. Itu yang menarik. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Inilah ucapan Yesus yang diucapkannya ketika Yesus disalibkan. Jadi kita sering mencari jalan kita sendiri dan mengabaikan jalan Yesus. Sekali lagi, jalan yang ditempuh oleh Yesus itu jalan pengampunan. Lanjut. Hidup adalah suatu pertualangan dalam mengampuni. Mengampuni sampai Anda mampu mengasihi seperti Anda tidak pernah terluka. Pasti Anda akan mengatakan, pastor itu omong kosong. Mengampuni sampai Anda mampu mengasihi seperti Anda tidak pernah terluka. Siapa bilang omong kosong? Itu dalam pengalaman-pengalaman kita bisa kita buktikan. Kalau kita bisa mengampuni sampai kita mampu mengasihi seperti tidak pernah terluka, itu berarti kita telah melewati lembah-lembah kekelaman. Rasa sakit yang telah sembuh memampukan kita lebih berkualitas dalam membantu menyembuhkan orang lain. Kalau kita sudah sembuh, biasanya kita akan mampu menyembuhkan orang lain. Tetapi kalau kita terluka, kita akan lebih sering melukai orang lain. Lanjut. Mengampuni berarti mengasihi. Itu istimewa. Mengampuni berarti mengasihi. Yohanes 21:15-17, di situ Yesus bertanya sebanyak 3 kali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan pertama kelihatan masih secara umum. Pertanyaan kedua itu hubungan filio. Dan pertanyaan yang ketiga menyentakan kesadaran Petrus untuk mengasihi Allah lebih sempurna. Ketika Anda mengasihi seperti Anda tidak pernah terluka, Tuhan akan mengangkat Anda dan memakai bahkan hal yang terburuk yang telah dilakukan terhadap Anda untuk kemuliaan. Kalau Anda mampu mengasihi seperti Anda tidak pernah terluka, Tuhan akan mengangkat Anda dan memakai banyak hal, bahkan hal yang terburuk yang telah dilakukan terhadap Anda untuk kemuliaan. Tuhan memanggil kita untuk mengasihi seperti kita tidak pernah terluka. Lanjut. Memang sering kita memasukkan senyuman. Kita berpura-pura begitu rohani dan kudus, sehingga kita kelihatan kebal terhadap krisis. Kita perlu realistis terhadap diri kita. Jika Anda memilih untuk mengampuni, pengampunan bisa menulis ulang masa depan Anda. Sekali lagi, jika Anda memilih untuk mengampuni, pengampunan bisa menulis ulang masa depan Anda.
Mengampuni berarti menyembuhkan luka. Luka sembuh, tetapi meninggalkan bekas luka. Dan saudara-saudari terkasih, bekas luka merupakan kesaksian tentang kemampuan Allah untuk menyembuhkan luka-luka yang mematikan. Jadi luar biasa itu. Jadi kita ingin bekas lukanya hilang. Tidak. Tuhan tetap akan memelihara orang dengan bekas lukanya. Kenapa? Karena bekas luka itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah sanggup menyembuhkan luka-luka yang mematikan. Orang yang paling Anda kasih bisa menjadi orang yang paling menyakiti Anda. Bagaimanapun kasihilah dia. Dalam pengolahan-pengolahan hidup, kita menemukan atau saya menemukan bersama para peserta kursus saya, bahwa orang-orang yang paling mengasihi kita atau yang seharusnya mengasihi kita, mereka itulah yang melukai kita. Orang yang seharusnya mengasihi Anda bisa menjadi orang yang sangat melukai Anda. Bagaimanapun kasihilah dia. Mungkin saja Bapak Ibu sangat mencintai putra dan putrimu, tetapi pada sisi yang lain, Bapak Ibu mungkin sangat melukai mereka. Ada hal-hal sederhana ketika dia berada dalam kandungan, Anda mempunyai ideal anak laki atau anak perempuan, di sanalah Anda akan melukai dia. Dalam sebuah kesempatan kursus healing, seorang postulan mencaci maki ibu dan ayahnya. Karena dalam proses healing diketahui bahwa ibunya pernah berusaha untuk menggugurkannya. Ia sangat marah dan tidak mau meneruskan proses healing. Dan saya pun tidak boleh memaksa dia. Dan dia pun tidak pernah sembuh. 6 tahun kemudian dia datang lagi pada saya untuk menjalani proses healing ini. Setelah 6 tahun dia menyadari bahwa betapa pentingnya pengampunan untuk mengalami kesembuhan. Lanjut. Seorang ibu rumah tangga telah melakukan usaha untuk bunuh diri sebanyak 3 kali. Namun digagalkan oleh anggota keluarganya. Ketika mengikuti kursus healing, ia mengetahui penyebabnya. Dan ia berusaha untuk mengampuni ibunya yang telah berusaha menggugurkannya ketika ia berada dalam kandungan. Dia pun sembuh. Inilah pengampunan yang menyembuhkan. Dia tidak lagi, dia merasa bunuh diri itu adalah perbuatan yang sia-sia dan sangat bodoh. Oke, dilanjutkan. Kita, orang-orang terpanggil untuk mengikuti Yesus, sering terjebak dalam luka masa lalu kita sendiri, sehingga kita tidak mampu membedakan mana pendapat dan mana orangnya. Kita sering salah berdoa, doa Bapa kami. Kita sering salah berdoa. Bukan ampunilah aku. Ya, bukan kehendak Tuhan yang terjadi, tetapi kita lebih memaksa Tuhan untuk terjadi kehendak kita. Kehendak kita pribadi yang dipaksakan untuk Tuhan wujudkan dalam hidup kita. Ampunilah kami seperti, atau ampunilah saya seperti saya tidak berani mengampuni orang yang melukai saya. Itu seperti itu. Kita memaksa Tuhan untuk mengampuni, tetapi kita sendiri tidak berani mengampuni. Kita perlu bertobat dan belajar pada Bunda Maria dan Tuhan Yesus sendiri. Terjadilah kehendak-Mu, Tuhan. Lanjut. Saudara-saudari terkasih, Santo Agustinus pernah berkata, kalau kita berdoa memohon pada Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan bisa menjawab doa kita dengan 3 cara. Tuhan bisa menjawab tidak, itu juga jawabannya. Sering kita mau supaya Tuhan hanya menjawab iya. Tuhan bisa juga menjawab nanti. Dan itu juga sebuah jawaban. Dan Tuhan bisa menjawab iya. Tetapi sebagai manusia, kita amat sering meminta Tuhan itu menjawab iya setiap doa kita. Tetapi Tuhan pasti lebih tahu apa yang kita butuhkan.
apa yang berguna bagi kita, apa yang menjamin pertumbuhan kita. Karena itu, Tuhan bisa menjawab seperti itu. Tuhan bisa menjawab tidak, Tuhan bisa menjawab nanti, Tuhan juga bisa menjawab iya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, disinilah sering kita diuji untuk belajar berdoa dan berdoa supaya kita menemukan kehendak Tuhan. Dengan cara ini kita diuji atau kita ditolong untuk melakukan, diundang untuk melakukan discernment. Mana kehendak Tuhan dan mana kehendak pribadi kita. Mana yang baik menurut Tuhan dan mana yang tidak. Jadi jangan memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita. Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi sekali lagi, jangan memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita. Karena Tuhan lebih tahu. Seperti saya katakan di atas, mengampuni berarti mengasihi. Kita orang-orang yang terpanggil menjadi Katolik seharusnya berusaha sekeras mungkin untuk menjadi tempat yang hangat bagi mereka yang merasa tersesat atau yang telah dipukul oleh kehidupan. Anggota keluarga kita yang mungkin anggota keluarga kita ada yang merasa terpukul. Bagi mereka yang terpukul oleh depresi dan kekhawatiran. Bagi mereka yang bingung tentang identitas dirinya. Bagi anggota keluarga kita yang sering dipersalahkan. Bagi mereka yang tidak diperhitung. Seorang ibu datang pada saya mengeluh tentang anaknya. Pastor, saya sudah pusing dengan anak saya. Setiap hari dia buat ulah. Dan dia telah membuat saya stres. Apa yang saya jawab? Saya bilang begini, Ibu berterima kasihlah. Karena Tuhan telah menempatkan seorang malaikat di depan ibu. Untuk menolong ibu, untuk menguduskan ibu. Tuhan menempatkan seorang malaikat di dalam keluarga ibu untuk menolong ibu. Supaya belajar apa? Belajar bersabar, belajar rendah hati, belajar berdoa, belajar percaya pada Tuhan. Kalau demikian, ini kelewatan ya, kembali lagi. Jadi, sering kita seperti kebanyakan orang. Sering kita seperti kebanyakan orang yang menghakimi sesama sambil menunjuk mereka dengan jari dan berkata, tidak tahu malu. Tetapi Yesus menyambut mereka dengan tangan terbuka dan berkata, tidak perlu malu. Akulah yang menanggung rasa malunya. Jadi sering kita menunjuk orang-orang dan memberi stempel, memberi cap terhadap mereka, tidak tahu malu. Tetapi Yesus menyambut mereka dengan tangan terbuka dan berkata, tidak perlu malu. Akulah yang menanggung rasa malunya. Maju. Kalau demikian, kita seharusnya belajar mengampuni seperti Tuhan sendiri dan berhenti menghakimi. Pengampunan bukan berarti melupakan. Ketika Anda mengampuni, Anda tidak menjadi amnesia. Ketika Anda mengampuni seseorang, Anda tidak menyangkal perbuatannya. Anda tidak berpura-pura bahwa itu tidak pernah terjadi. Sekali lagi, jangan berpikir kalau kita mengampuni seseorang, itu kita menjadi amnesia. Katakan, kadang orang mengatakan begini, ampunilah, lupakan. Tidak mungkin dilupakan. Kita mengampuni orang bukan untuk melupakan. Kita mengampuni orang, kita tidak menjadi amnesia. Ketika kita mengampuni seseorang, kita tidak menyangkal perbuatannya, kita tidak berpura-pura bahwa itu tidak pernah terjadi. Lanjut. Tidak mau, tetapi ketika kita mengampuni, kita akan melihat pengalaman itu dengan kacamata yang lain.
Jadi ketika kita mengampuni seseorang, kita akan melihat pengalaman peristiwa itu dengan kacamata yang lain. Tidak mau mengampuni, bahkan tidak bisa bahkan bisa menyebabkan rasa sakit yang lebih dalam. Namun ketika Anda mau mengampuni melalui kasih karunia Allah, Anda akan mulai mengingatnya dengan cara yang berbeda, dengan perasaan yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda, dengan perspektif yang berbeda. Jadi ketika Anda mengampuni orang, Anda bukan melupakan, tetapi Anda akan mulai mengingatnya dengan cara yang berbeda, dengan perspektif yang berbeda, dengan pandangan yang berbeda. Karena itu saudara-saudara, berkomitmenlah untuk memiliki gaya hidup mengampuni. Hal ini akan mengubah hidup Anda. Jadi ketika Anda bisa mengampuni, Anda memiliki komitmen untuk mengampuni, pengampunan akan mengubah seluruh hidup Anda. Mengapa menghabiskan waktu satu-satunya kehidupan yang Anda miliki ini dengan coba menghitung-hitung kesalahan dan kelemahan orang lain? Berhentilah mencatat jumlahnya dan jangan menghitung lagi. Kita ini menghitung kesalahan orang lain lebih gampang dan sering kita menghitung dari hari ke hari dan terus-menerus. Dan kalau ada yang bersalah, kita bilang begini, ya saya sudah mengampuni, tetapi ketika besok dia bersalah lagi, kita menghitung kesalahan yang kemarin yang katanya kita telah diampuni, kita menghitung lagi. Ini tanda orang terluka yang selalu menghitung-hitung kesalahan-kesalahan yang katanya dia pernah ampun. Oke, jangan lari dari pengampunan, larilah kepada pengampun. Pengampunan adalah teman yang luar biasa. Jika Anda memilih untuk mengampuni, hati Anda akan pulih. Jika Anda memilih untuk mengampuni, hati Anda akan pulih. Tapi tidak gampang ya. Pasti Anda akan mengatakan pada saya, pastor, tidak gampang. Saya tahu, tetapi ada cara yang gampang untuk bisa mengampuni. Lanjut. Untuk permenungan lebih lanjut, rasakan indahnya mengampuni orang yang bersalah kepada Anda. Lebih gampang mengampuni daripada Anda menuntut orang lain mengampuni Anda. Akan lebih gampang mengampuni daripada Anda menuntut orang lain mengampuni Anda. Dari pengalaman-pengalaman saya, amat sering kita mengampuni orang pada tataran kognitif saja. Tetapi dari bawah sadar itu tidak pernah mengampun. Kita memiliki luka-luka dendam yang ada di bawah sadar kita. Itu Freud bilang bahwa sadar kita itu seperti gunung es yang akan meletus sesuatu. Dan memang seluruh perasaan itu tersimpan di sana. Dan itulah yang menyebabkan kita sulit mengampuni. Lanjut. Karena itu Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku sekalian, mengampuni itu menyembuhkan. Siapapun Anda yang terluka, jika Anda berani mengampuni orang yang melukai Anda pasti sembuh. Doa dan berkat saya, doa dan berkat Allah Tritunggal Maha. Demikian Bu Minar. Terima kasih banyak, Pastor. Sungguh luar biasa malam hari ini Pastor mengajarkan kepada kami cara untuk mengampuni. Ada beberapa poin yang ingin saya simpulkan pengajaran pada malam hari ini. Yang pertama, kita semua memiliki luka. Berarti tidak ada satupun yang terhindar ya, Pastor. Ya. Yang kedua,
terluka adalah bagian hidup. Berarti selagi masih hidup, pasti ada kemungkinan untuk terluka ya, Pastor. Untuk Yang melukai dan dilukai. Iya. Yang ketiga, mengampuni berarti mengasihi. Artinya, kalau kita tidak mengampuni, kita tidak mengasihi ya, Pastor. Yang keempat, sesungguhnya ketika kita mengampuni, kitalah yang terlebih dahulu disembuhkan. Jika kita memilih untuk mengampuni, hati kita akan pulih. Mengampuni adalah sesuatu yang sangat sulit selama ini kalau kita mendengar. Tetapi malam hari ini kita diajar oleh Pastor Norbertus untuk mencoba mengampuni dan mohon berkat anugerah Tuhan agar kita dimampukan untuk mengampuni sesama yang pernah melukai hati kita. Seringkali orang-orang terdekat kita lah yang membuat kita terluka. Bagaimana mungkin kita terus-menerus membenci dan tidak mengampuni mereka, padahal kita hidup bersama. Maka malam hari ini Pastor mengajarkan kepada kita, mari kita mengampuni sebesar apapun itu kesalahan orang kepada kita, sebab mungkin juga kita adalah orang-orang yang telah berbuat salah terhadap sesama. Demikian yang dapat saya simpulkan, Bapak Ibu,